Football Lovers, berjumpa lagi dan lagi dengan Kakak Spasi. Kali ini Kakak sudah menyiapkan berita-berita terupdate seputar dunia sepak bola untuk kalian semua. Selamat menyaksikan. Real Madrid, Juventus, dan Barcelona ancam balik FIFA dan UEFA soal Liga Super Eropa. UEFA telah bersuara soal kecaman mereka terhadap 3 tim tersisa yang masih mempertahankan proyek Liga Super Eropa. Akan tetapi, kecaman tersebut kemudian mendapat serangan balik dari Real Madrid, Juventus, dan Barcelona. Melalui laman resminya masing-masing, ketiga klub tersebut telah menyatakan tetap pada pendiriannya. Bahkan mereka kini membuat perlawanan kepada FIFA dan UEFA yang sebelumnya mengancam Madrid, Juventus, dan Barcelona untuk dikeluarkan dari kompetisi Eropa. Resmi, Neymar di PSG hingga 2025. Neymar mengakhiri spekulasi masa depannya di Paris Saint-Germain. Penyerang Brazil itu resmi menekan kontrak baru hingga 2025. Kepastian itu diumumkan langsung oleh PSG lewat situs resminya Sabtu 7 Mei 2021 malam waktu Indonesia bagian Barat. Neymar memperpanjang masa tinggalnya di Parc des Princes hingga 4 tahun ke depan. Arsenal harusnya berikan uang belanja besar untuk Mikel Arteta. Legenda Arsenal, Perry Groves, meminta manajemen ex-klubnya tak buru-buru memecat Mikel Arteta. Groves justru menyarankan agar manajemen Arsenal memberikan uang belanja yang banyak agar Arteta dapat membentuk timnya sendiri di bursa transfer musim panas 2021. Arsenal sekarang membutuhkan minimal 150 juta pound sterling atau setara 3 triliun rupiah untuk mengembalikan kami hanya untuk setidaknya menyelesaikan liga di posisi 4 besar. Jelas Groves, sebagaimana disadur dari Football London. Leeds versus Tottenham, The Whites sikat The Lily Whites 3-1. Pada pertandingan yang dihelat di Elland Road, Leeds bermain agresif. Tuan rumah berhasil unggul lebih dulu lewat gol Stuart Dallas di menit ke-13. What a good ball, and Reguilon nearly scores an own goal. Tottenham sempat menyamakan kedudukan berkat gol Son Heung-min di menit ke-25. Into Son, super run and goal, and in a flash. Patrick Bamford kembali membuat Leeds unggul setelah mencetak gol di menit ke-42. Alioski, queuing up in white, and Patrick Bamford. Rodrigo Moreno memastikan kemenangan Leeds lewat gol di 5 menit akhir babak kedua. Dyer decides to go, but the cutback was easy. Tambahan 3 poin membuat Leeds ada di posisi ke-9 dengan 50 poin. Sementara Tottenham tertahan di posisi ke-7 dengan 56 poin dari 35 laga. Manchester City versus Chelsea, tumbang 1-2, The Citizen gagal kunci juara. Manchester City menjamu Chelsea di Etihad Stadium pada pekan ke-35 Liga Inggris. Tuan rumah mampu memecah kebuntuan di menit ke-44 melalui Raheem Sterling. Jesus gets the better of Christensen, and Aguero, and Sterling will score! Beberapa menit berselang, City gagal menjauh setelah penalti Sergio Aguero bisa diamankan Edouard Mendy. Tim London Biru itu bisa menyamakan kedudukan di menit ke-63 dari sepakan terukur Hakim Ziyech. Pulisic and back by Azpilicueta and turned in by Ziyech. Chelsea kemudian memastikan kemenangan berkat gol dari Marcos Alonso di injury time babak kedua. Fourth official as it's played in by Werner and turned in by... Kekalahan atas Chelsea membuat Manchester City gagal menyegel gelar juara Liga Inggris di pekan ini. Meski demikian, mereka masih kukuh di puncak klasemen dengan 80 poin. Sementara untuk Chelsea, tambahan 3 angka membawa mereka ke peringkat ketiga dengan 64 poin. Liverpool versus Southampton, The Reds menang 2-0. Liverpool menghadapi Southampton di Anfield pada laga pekan ke-35 Liga Inggris. Reds mampu mencetak gol di menit ke-31 melalui Sadio Mane. Now, Salah curls it in towards the back post. Mane free header, and they've done that so. Setelah itu, The Saints
sebenarnya mampu merepotkan Liverpool. Namun kegemilangan Alisson turut membantu Liverpool mengamankan 3 angka. Liverpool kemudian mengunci kemenangan melalui gol Thiago Alcantara di menit ke-90. As Thiago can wrap it up though, 22 yards out, and that is the end. Kemenangan 2-0 atas Southampton membawa Liverpool ke peringkat ke-6. Mereka mengumpulkan 57 poin, tertinggal 6 angka dari Leicester City di peringkat ke-4. Untuk Southampton, hasil di Anfield ini membuat mereka tak beranjak dari peringkat ke-16 dengan 37 poin. Di pertandingan lainnya, Sheffield kalah 0-2 dari Crystal Palace. Barcelona versus Atletico Madrid tuntas 0-0. Laga Barcelona versus Atletico Madrid berlangsung di Camp Nou. Barca mengambil inisiatif, namun Atletico lebih banyak menebar ancaman di babak pertama. Akan tetapi tak ada gol tercipta. Tuan rumah lebih menekan di babak kedua dan menciptakan sejumlah situasi bagus. Akan tetapi peluang tak termaksimalkan dan kembali tak ada gol tercipta sampai peluit panjang. Dengan skor 0-0, Atletico masih memimpin klasemen dengan 77 poin dan Barcelona punya 75 poin. Real Madrid berpeluang menyalip Barcelona jika bisa mengatasi Sevilla. Hasil La Liga Jornada ke-35 hari ini. Real Sociedad menang 2-0 atas LC. Alaves bermain imbang 2-2 dengan Levante. Cadiz menang 2-1 atas Huesca. Bilbao bermain imbang 2-2 dengan Osasuna. Pique masih optimistis Barcelona juara. Barcelona ditahan imbang Atletico Madrid 0-0 di Camp Nou. Hasil imbang itu justru memberikan keuntungan buat Real Madrid di posisi 3. Barca jadi tim paling tidak diuntungkan dalam situasi ini. Mereka perlu menyapu bersih di sisa laga, sementara Madrid dan Atletico minimal sekali kalah di sisa laga atau 2 kali imbang. Itu karena kedua tim tersebut unggul head-to-head atas Lionel Messi dan kawan-kawan. Namun Pique percaya peluang timnya masih cukup bagus. Yang terpenting adalah fokus mengamankan poin maksimal. Alami cedera kepala usai duel udara, Sergio Busquets dirawat di rumah sakit. Gelandang veteran Barcelona Sergio Busquets telah dipindahkan ke rumah setelah menderita cedera kepala saat tampil membela timnya bermain imbang 0-0 dengan Atletico Madrid di Camp Nou Sabtu 8 Mei. Gelandang internasional Spanyol itu bertabrakan dengan bek Atletico, Steven Savic, saat sedang berduel memperebutkan bola di udara ketika pertandingan sudah berjalan hampir setengah jam. Dia pun sempat mendapatkan perawatan intensif di pinggir lapangan. Menurut laporan Diario AS, setelah pertandingan Busquets langsung dibawa ke rumah sakit terdekat untuk menjalani tes. Kondisi terkininya pun baru bisa diketahui setelah 24 jam ke depan. Penalti gagal dan Manchester City kalah. Sergio Aguero minta maaf. Sergio Aguero gagal mencetak gol lewat penalti saat Manchester City tumbang 1-2 di tangan Chelsea di pekan ke-35 Liga Inggris. Striker Argentina itu pun meminta maaf. Saya ingin meminta maaf kepada rekan setim, staf pelatih, dan juga para supporter karena gagal mencetak gol lewat penalti. Tadi itu keputusan yang buruk dan saya bertanggung jawab sepenuhnya atas kesalahan itu. Cuit Aguero. Manchester City gagal mengunci gelar juara di laga ini. Mereka harus menunggu sedikit lebih lama nanti hasil yang diraih sang rival, Manchester United. Spezia versus Napoli, Il Partenope menang 4-1. Napoli terus menjaga kans untuk lolos ke Liga Champions musim depan. Ini setelah Il Partenope mengalahkan Spezia dengan skor 4-1 di Stadio Alberto Pico Sabtu 8 Mei. Napoli mencetak 3 gol terlebih dahulu melalui Piotr Zielinski di menit ke-15. Victor Osimhen di menit ke-23. Dan di menit ke-44, Insigne plays it forward. This is Victor Osimhen. Spezia memperkecil ketertinggalan di menit ke-64 lewat gol Roberto Piccoli. Now teasing it in. Esteves arriving and Piccoli has a tap in. Namun Napoli kembali mencetak gol melalui Hirving Lozano di menit ke-79. A hat-trick. Osimhen squares it for Lozano.
Hasil ini membuat Napoli naik ke posisi kedua dengan 70 poin, sementara Spezia menempati posisi ke-16 dengan 34 poin. Inter Milan versus Sampdoria, pesta gol, Nerazzurri menang telak 5-1. Inter Milan tak bersantai-santai meski sudah menjuarai Liga Italia. Di Giornata ke-35 menghadapi Sampdoria, skuad besutan Antonio Conte tampil terengginas dan menang telak 5-1. Inter mencetak 2 gol terlebih dahulu melalui Roberto Gagliardini di menit keempat. Dan Alexis Sanchez di menit ke-26. Sampdoria memperkecil ketertinggalan di menit ke-35 lewat gol Keita Blade. Namun Inter kembali memperlebar keunggulan dan mencetak 3 gol melalui Alexis Sanchez di menit ke-36. Andrea Pinamonti di menit ke-61. Dan penalti Lautaro Martinez di menit ke-70. Hasil ini memantapkan Inter di posisi teratas klasemen dengan 85 poin, sedangkan Ilsam tetap berada di urutan ke-9 dengan 45 poin. Fiorentina versus Lazio, Vlahovic jadi bintang, La Viola menang 2-0. Lazio takluk dari Fiorentina di pekan ke-35 Liga Italia. Bertandang ke Florence, skuad asuhan Simon Inzaghi itu kalah 0-2. 2 gol Fiorentina dalam pertandingan ini dicetak oleh Brest Dusan Vlahovic di menit ke-32. Dan di menit ke-89. Fiorentina late on to wrap it up. Vlahovic is there. Hasil ini membuat Lazio tertahan di urutan ke-6 dengan 64 poin. Sementara itu, Fiorentina bergerak menjauh zona degradasi, naik ke peringkat ke-13 dengan mengkoleksi 38 poin. Di pertandingan lain, Udinese imbang melawan Bologna dengan skor 1-1. Sampai pekan ini, daftar pemuncak top skor masih ditempati oleh Cristiano Ronaldo dengan 27 gol, diikuti oleh Dusan Vlahovic dengan 21 gol, dan Romelu Lukaku dengan 21 gol. Dortmund versus Leipzig, di Borussia menang, Bayern auto juara Bundesliga. Borussia Dortmund berhasil menaklukkan RB Leipzig 3-2 di Spieltag ke-32 Liga Jerman. Hasil ini memastikan Bayern Munich keluar sebagai juara musim ini. Dortmund unggul 2 gol lebih dulu lewat Marco Reus di menit ke-7. Dan Jadon Sancho di menit ke-52. Still Jadon Sancho. Leipzig sempat berhasil mengejar lewat gol Lukas Klosterman di menit ke-63. Dan Dani Olmo di menit ke-77. Dortmund memastikan kemenangan di menit ke-87 lewat gol kedua Jadon Sancho. With Guerrero in support. Guerrero for Jadon Sancho. Hasil ini mengantarkan Dortmund naik ke urutan keempat dengan 58 poin, sedangkan Leipzig tertahan di urutan kedua dengan 64 poin. Dengan sisa 2 laga, tak mungkin mereka mengejar Bayern yang sudah mengkoleksi 71 poin. Bayern versus Gladbach, di Rotten rayakan juara dengan pesta 6 gol. Bayern Munich telah dipastikan juara bahkan sebelum menghadapi Borussia Mönchengladbach. Di Rotten merayakan titel ke-9 beruntun dengan pesta 6-0. 6 gol tersebut dicetak oleh Robert Lewandowski di menit kedua. Thomas Müller di menit ke-23. Lewandowski di menit ke-34. Kingsley Coman di menit ke-44. Penalti Lewandowski di menit ke-65. Dan Leroy Sané di menit ke-85.
Gnabry. Oh. Bayern kali ini berhasil mengumpulkan 74 poin, sedangkan Gladbach berada di posisi ke-7 dengan 46 poin. Hasil Bundesliga Spieltag ke-32. Werder Bremen imbang 0-0 atas Leverkusen, Wolfsburg menang 3-0 atas Union Berlin, Hoffenheim menang 4-2 atas Schalke. Sampai pekan ini, pemuncak top skor ditempati oleh Robert Lewandowski dengan 39 gol, diikuti oleh Andre Silva dan Erling Haaland dengan 25 gol. Bayern Munchen sah juara, Lewandowski ciptakan catatan spesial. Bayern Munchen telah menyegel gelar juara Bundesliga 2020-2021 bahkan sebelum mereka berlaga melawan Borussia Mönchengladbach pada pekan ke-32 Sabtu 8 Mei. Itu menjadi gelar juara Liga Jerman ke-30 bagi Bayern Munchen sepanjang sejarah klub dan ke-9 berturut-turut sejak musim 2012-2013. Perayaan tersebut diwarnai dengan aksi menggila pilar andalan mereka, Robert Lewandowski, dengan mencetak 3 gol saat melawan Gladbach. Menurut statistik Schalke, itu merupakan hat-trick ketiga yang diciptakan Lewandowski di Bundesliga tahun 2021. Adapun lesakan ke gawang Mönchengladbach itu membuatnya menciptakan catatan spesial lainnya, yakni torehan 201 gol dalam 217 laga di Bundesliga bersama Munchen. Nah, itulah tadi guys, kumpulan berita menarik dan terupdate dari Kakak Spasi. Simak terus ya berita-berita terupdate lainnya dari Kakak Spasi yang pastinya akan Kakak update di Spasi Football News. Tapi jangan ditinggalin ya channel Spasinya, karena Kakak akan update juga tentang fakta-fakta menarik seputar sepak bola dunia. Dan jangan lupa untuk terus di like, comment, share, dan juga subscribe ya. See you guys!